Horas makamanga kenang do salhut ya nakonami na poso remaja na dohot ibadah di bagasa tikion do disidir was ni huria na subui ro di gereja online na dohot marminggu melalui live streaming horas manidita salutna. Hata ni debata na nagtari pardihita di ulota sadarion jara di mingguta ima natarsurat di Pesalmen 110 ayat 1 ayat sia. Pesalmen 110 ayat 1 ayat sia hujahama di tongat-tongat. Holondoro haku di Jehova ala naung ditangi hon jauh-jauhku parhura jauki. Ainunga di paeleng pinggol na tuau. Jadi say jowoku maibana saliling ahu mangulu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamateanau. Jara nunga pola mangonai tuau akahagugutan ni banua toru. Nunga pola mangonai tuau hagugutan dohot pardangolan. Dungi hupa jojo magwar ni Jehova. Ali Jehova say palua ma todiku. Para siroha do Jehova jala nabonar. Jala parasiroha do debatatai. Siramoti akasujur roha do Jehova. Nunga tung tarjepo lau, jadi ibana mangurupi yau. Mulak mahawali todikku, tu paradianan mi, ay denggado uhum ni Jehova tuho. Tongodo nunga di palua ho todikku sian hamatean, mataku sian ilu-ilu, pathu sian partuk Tuhan. Sai marparange di jolo ni Jehova maau dia kaluat ni halak na mangulu. Ido sahatna saya akan bacakan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, setiap orang, setiap manusia pasti akan selalu menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Siapapun dia, tidak bisa mengatakan saya tidak akan pernah menghadapi tantangan. Karena memang hidup kita sudah selalu di dalam tantangan, karena manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa. Setiap orang yang lahir telah jatuh ke dalam dosa karena manusia pertama, berarti dia juga ikut di dalam kehidupan yang penuh tantangan dan penderitaan di dunia ini. Itu juga yang dialami pemazmur yang kita baca dari Mazmur 116. Dia begitu melihat dan merasakan begitu luar biasa tantangan dalam hidup. Tantangan itu bisa dari dirinya sendiri, bisa dari orang lain, atau bisa dari sekelilingnya membuat dia menderita dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa bagi orang yang percaya kepada Allah,
Allah Israel, Allah yang selalu menyertai dan bersama dengan umatnya. Sebesar apapun penderitaan itu, sebesar apapun tantangan itu, sebesar apapun hambatan yang menghambat perjalanan kita, Tuhan memenangkan kita. Tuhan memenangkan umatnya, sama seperti umat Israel yang begitu banyak menghadapi tantangan, hambatan, rintangan di perjalanan. Tetapi Allah yang menyertai mereka dan melindungi mereka justru menyelamatkan dan memenangkan mereka dari semua penderitaan itu. Dan itu menjadi harapan bagi setiap orang Kristen. Dan itu menjadi harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Dia akan selalu dimenangkan dan dikuatkan dalam setiap tantangan dan pergumulan. Dari kondisi pergumulan yang begitu berat yang dihadapi oleh pemazmur, dia mengangkat beberapa hal. Bagaimana dia merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup. Yang pertama yang dia nyatakan dalam nats ini, Tuhan selalu mendengar doa dan seruannya. Tuhan selalu mendengar doa dan seruannya. Dalam kesesakannya dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar dia. Itu sangat-sangat menyenangkan, bahkan menyejukkan hati pemazmur, karena Tuhan mau mendengar doanya, mau mendengar seruannya. Ini juga menjadi bagian hidup bagi kita orang percaya. Pasti semua orang, pasti kita semua ingin orang lain mendengar kita. Kalau orang tidak mau mendengar kita lagi, berarti kita sudah merasa mau mati. Siapa lagi yang mau mendengar saya? Siapa lagi yang mau mendengar seruan saya? Karena di dalam hati ini, di dalam pikiran ini, banyak yang menyesak. Banyak yang membuat saya tidak nyaman dalam kehidupan ini. Tetapi kalau sudah saya keluarkan, pasti akan menyenangkan. Itu salah satu kebutuhan bagi manusia, orang mau mendengar dia. Atau ada yang mau mendengar dia di luar dirinya. Dari semua keluhan yang dia alami. Sama seperti pemazmur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang paling indah untuk menyampaikan kesesakan kita. Untuk menyampaikan seruan pergumulan kita. Ternyata lebih indah kalau itu kita serukan kepada Allah. Lebih indah kalau itu kita doakan kepada Allah. Apa pergumulan kita, apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kalau Allah mendengar doa kita, berarti di sana kita menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup seperti yang dialami pemazmur. Jauh lebih indah berseru dan berdoalah kepada Tuhan dari semua pergumulan. Mungkin kalau kita ceritakan kepada orang lain pergumulan kita, bisa lagi diceritakan kepada orang lain membuat kita semakin malu, semakin tersesat di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kepada Tuhan, Tuhan selalu menganugerahkan yang baik dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tanpa berseru pun sebenarnya, tanpa berdoa pun sebenarnya, Tuhan selalu mengasihi kita. Apalagi kalau kita bermohon, berdoa dan berseru kepadanya. Begitu luar biasa kesejukan akan kita miliki dalam kehidupan ini. Dan yang paling indah, berdoa kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Kita tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Mau dari manapun saudara berdoa, mau dari manapun kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tidak perlu kita undang untuk makan bersama. Tidak perlu kita undang ke satu tempat untuk bermohon, untuk berdoa kepadanya. Setiap waktu, setiap kesempatan,
Dia selalu siap sedia mendengar seruan kita. Mari selalu berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam semua kesesakan kita. Sama seperti pemazmur, dia merasakan bahwa Tuhan selalu mendengar doanya, selalu mendengar seruannya di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang kedua Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dari pengalaman pemazmur, Tuhan selalu menyelamatkan dia dari semua kesusahan dan ancaman yang dia alami. Banyak kesusahan, banyak ancaman-ancaman yang dialami pemazmur. Ancaman itu sama seperti Daud, bisa dari kalangan mereka sendiri, bahkan yang dia anggap menjadi pemimpinnya, rajanya Saul. Ada juga dari bangsa yang lain. Berarti ancaman itu selalu ada dan selalu datang kepada orang-orang yang hidup dan yang berjalan di dunia ini. Ancaman itu selalu ada. Dan itu yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Pasti kita sering mengalami ancaman dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, selalu terancam dalam kehidupan ini. Bukan hanya dari manusia, apalagi dari si iblis dan setan yang selalu ingin menggoda kita, yang selalu ingin mau menyesatkan kita. Itu juga salah satu beban yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ancaman dan kesusahan itu akan selalu datang, tetapi orang yang datang kepada Allah, orang yang datang kepada Yesus, dia akan diluputkan dari kesesakan, dari kesusahan, dari ancaman-ancaman yang kita alami di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan dunia masa kini, pasti akan semakin banyak kita menghadapi ancaman. Ancaman itu yang kita alami sekarang mungkin bukan hanya dari diri kita, tetapi mungkin dari alam. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta itu sudah mengalami itu sekarang. Ancaman yang luar biasa adalah polusi udara. Mungkin kalau Jakarta istirahat seminggu baru bisa bersih udaranya. Yang berarti dunia di sekeliling kita pun bisa menjadi ancaman bagi kita. Yang bisa menimbulkan penyakit. Termasuk juga penyakit-penyakit menular sekarang ancaman bagi kehidupan kita. Cacar monyet yang begitu menyakitkan bisa mengancam kehidupan kita. Bukan hanya penyakit cacar monyet, tapi banyak penyakit-penyakit sekarang yang mengancam kehidupan manusia. Dari sana kita dipanggil untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk menguatkan kita, menguatkan hati kita, menguatkan tubuh kita, menguatkan kehidupan kita di dalam perjalanan kita di dunia ini. Ancaman itu banyak terjadi di dalam kehidupan manusia karena ketidaksetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Polusi lingkungan itu terjadi karena ketidaktaatan manusia sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ancaman-ancaman yang lain juga dalam kehidupan kita, yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia karena ketidaktaatan kepada perintah Allah di dalam kehidupan ini. Inilah yang mau dinyatakan dipanggil bagi kita. Mari selalu taat kepada Tuhan dan selalu bermohon kepada Tuhan supaya kita ditolong Tuhan, supaya Tuhan selalu kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita dari berbagai kesusahan dan ancaman di tengah-tengah kehidupan ini. Dan yang ketiga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pengalaman pemazmur, bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupannya, bahwa Tuhan yang memberi ketentraman jiwa dan penguasaan diri. Ternyata penyakit manusia yang paling banyak sekarang
adalah ketidaktenangan jiwanya. Banyak para ahli yang menemukan penyakit manusia sekarang 75% sampai 80% itu karena kejiwaan. Hanya 25% hanya karena fisik, mungkin karena kecelakaan dan lain-lain. Karena manusia biarpun dia berdiri, ternyata karena tidak tentram jiwanya sudah sakit. Tapi susah kalau saya katakan kita yang hadir di sini mungkin semua yang sakit sekarang karena tidak tentram jiwanya. Untuk itu kita butuhkan sebenarnya ketentraman jiwa kita. Karena banyak yang mengganggu pikiran kita. Apalagi terlalu banyak dia pikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Terlalu banyak dihitung-hitung yang tidak perlu dihitung-hitung. Dia terlalu capek menghitung milik orang lain, padahal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan dia mau berselisih paham dengan orang lain karena menghitung-hitung milik orang lain. Itu juga karena ketidaktentraman jiwa kita. Bisa juga kecemburuan dalam kehidupan kita melihat orang lain, itu juga menimbulkan ketidaktentraman jiwa kita. Banyak hal yang bisa menimbulkan ketidaktentraman jiwa kita. Di sana pemazmur merasakan. Setelah dia yakin dan percaya kepada Tuhan, setelah dia berdoa dan bermohon kepada Tuhan, setelah dia diselamatkan oleh Tuhan dari berbagai ancaman dan kesusahan dalam hidupnya, di sana dia menerima ketentraman jiwanya. Dengan kata lain, orang yang bisa tentram jiwanya, dia yang menerima dan dia selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Kalau dia meminta pertolongan, biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan saya. Biarlah Tuhan menolong saya dalam kehidupan ini. Di sana dia bisa menenteramkan jiwanya. Tapi kalau dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan yang ada pada dia, pasti dia akan tidak tentram. Karena itu memiliki keterbatasan. Diri kita punya keterbatasan untuk menenteramkan jiwa kita. Harta kita punya keterbatasan untuk menenteramkan jiwa kita. Kekuatan kita punya keterbatasan untuk menenteramkan jiwa kita. Tetapi orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki ketentraman jiwa sama seperti pemazmur. Bahkan dikatakan dia mampu menguasai dirinya kalau dia percaya dan yakin pada Tuhan. Tanpa keyakinan kepada Tuhan, dia tidak akan mampu menguasai dirinya. Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita selalu menerima Tuhan, kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dialah yang menenteramkan jiwa kita dan memampukan kita untuk menguasai diri kita. Topik minggu kita pada hari ini, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Seperti yang kita baca dalam warta jemaat. Pernyataan ini sebenarnya diangkat dari ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Itu yang kita baca di dalam ayat 7 Mazmur 116. Pernyataan ini ungkapan keyakinan, ungkapan kepercayaan, ungkapan iman dari pemazmur. Karena Tuhan telah memberi ketentraman jiwa, Tuhan telah memberi yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga dia mengatakan Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pernyataan ini juga menjadi pernyataan kita pada saat ini. Tentu semakin kita lihat, kita saksikan apa yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Tentu itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang selalu beserta bersama kita dan mendengar doa-doa dan permohonan kita.
bahkan yang menyelamatkan kita dan meluputkan kita dari ancaman-ancaman. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Orang yang telah mengenal kebaikan Tuhan, orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, tentu dari sana kita mau melihat apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan sebagai orang Kristen, orang yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama yang harus kita lakukan dari orang yang mengimani, orang yang percaya bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadanya, dia siap untuk menunjukkan selalu bahwa kasih setia Tuhan ada dalam hidupnya. Berarti kita ikut mewartakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Sehingga kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Bagaimana kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Tentu kita akan semakin mengenal apa yang Tuhan tuntut dari kita melalui pengenalan akan firman-Nya, pengenalan akan perintahnya, pengenalan akan hukumnya. Tanpa kita kenal hukumnya, tanpa kita kenal perintahnya, tanpa kita kenal firman-Nya, tentu kita susah untuk menunjukkan, mewartakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, dia menunjukkan itu di dalam kehidupannya, menunjukkan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, karena dia telah menerima kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, melalui nats ini, kita diajak bukan hanya menunjukkan, tetapi sekaligus ikut berperan untuk bermarturia akan kerajaan Tuhan, akan perbuatan Tuhan. Tugas yang terindah bagi orang percaya kalau dia mau membagikan apa yang dia miliki, membagikan apa yang dia yakini kepada orang lain. Mau berbagi bukan hanya untuk dia, keselamatan itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga disalurkan kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan dan tindakan kita. Itulah salah satu tugas kita dan tanggung jawab kita. Orang yang telah menerima dan orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup. Orang yang tidak mau berbagi, harus kita katakan itu bukan Kristen. Orang Kristen adalah orang yang mau berbagi dengan orang lain, bahkan yang ikut mewartakan bermarturia dalam kehidupan ini, menyaksikan, memberitakan tentang kebaikan Allah, perbuatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga orang lain juga mengenal kebaikan Tuhan. Sehingga mereka juga ikut untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mereka juga ikut menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Tanggung jawab ini harus semua orang Kristen. Karena kita semua adalah orang yang telah menerima berkat Tuhan, menerima kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Baru yang ketiga, tugas kita sebagai orang yang telah ditentramkan jiwanya, orang yang telah diluputkan dari ancaman hidup. Kita diajak untuk selalu berperilaku yang baik, berperilaku yang benar, bertindak dengan yang benar. Bagian dari hidup orang Kristen adalah etika. Dalam pendidikan teologi, pendidikan etika itu harus kita pelajari mulai dari masuk sampai selesai kuliahnya. Setiap semester hampir ada pengajaran tentang etika. Kenapa penting etika bagi orang percaya? Karena buah dari imannya itu muncul di dalam etika, dalam perbuatan, dalam tindakan. Kalau saya beriman, tentu saya akan bertindak
Saya akan berbuat, saya akan berperilaku sesuai dengan iman dan kepercayaan saya. Kalau dia tidak bisa berperilaku sesuai dengan yang dia imani, berarti dia belum sempurna mengenal, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, dia juga akan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup. Itu yang sering kita dengar. Apa yang dikatakan Paulus, kamu adalah surat Kristus. Yang berarti kehidupan kita, perjalanan kita, itu yang dibaca orang. Itu yang dibaca sekeliling kita. Bahkan non-Kristen akan mendengar khotbah kita. Kalau perilaku kita, tindakan perbuatan kita baik. Karena itu selalu dibaca orang. Tanpa berkata-kata pun kita, orang lain akan mengerti bahwa kita adalah orang percaya yang mengenal Kristus, yang yakin kepada Kristus. Kalau perilaku kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, berperilaku baik. Tentu Bapak Ibu, etika ini tidak tiba-tiba bisa kita lakukan. Harus ada belajar membaca firman Tuhan. Apalagi untuk anak-anak kita yang mau naik sini pada hari ini. Tentu mereka bukan tiba-tiba melakukan atau berperilaku yang baik tanpa kita bimbing, tanpa kita ajar. Mereka masih membutuhkan pengajaran, arahan, bimbingan dari kita supaya mereka berperilaku yang baik sesuai dengan apa yang diyakini. Jangan berbeda dari keyakinannya dengan perbuatannya. Itu yang paling susah sekarang. Dia katakan saya percaya kepada Allah, tapi bukan dia percaya kepada Allah. Justru percaya kepada kekuatannya sendiri, percaya kepada kekuatan dunia. Itu sering terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi orang yang percaya betul-betul dia berangkat dari iman. Apa yang ada dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam hatinya, itu ditunjukkan di dalam perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan etika di dalam kehidupan ini. Berperilaku yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Orang yang mengenal kebaikan Allah. Orang yang mempercayai dan meyakini kebaikan Allah di dalam hidupnya. Dia akan selalu mengucap syukur, berterima kasih atas segala apa yang diterima dalam hidupnya. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan ini? Kalau sudah, puji Tuhan. Mari kita kembangkan. Tapi kalau masih ragu-ragu menyatakan bahwa saya belum mengucap syukur, mulailah sekarang mengucap syukur. Dengan selalu melihat dan merasakan, menghitung apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sangat luar biasa anugerah Tuhan kalau kita renungkan dalam kehidupan ini. Hanya bisa kita bernapas hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Bisa kita bersekutu di gereja ini, itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala perbuatannya yang kita terima dalam kehidupan ini. Saya mau mengarahkan juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Salah satu bukti kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan diri kita di dalam kegiatan, pekerjaan, pelayanan Tuhan di gerejanya. Kalau hanya karena pesta-pesta besar baru dia nampak di gereja, tentu itu bukan mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan waktunya kepada Tuhan. Kalau ada kepentingannya dari gereja, dia baru datang ke gereja dalam persekutuan orang Kristen. Tentu itu bukan orang yang mengenal berkat Tuhan di dalam hidupnya. Dalam persekutuan keluarga, ibadah-ibadah keluarga, kalau hanya di rumahnya baru dia datang, baru dia nampak, itu juga bukan orang yang mempersembahkan dirinya
kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Orang yang mengenal, orang yang tahu apa yang dia terima dari Tuhan, dia akan selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena dia mengenal, tanpa diri saya, tanpa kekuatan saya tidak akan ada apa-apa. Hanya dengan Tuhan bisa dikuatkan, bisa saya menerima apa yang saya terima dalam kehidupan ini. Mari kita tindak lanjuti kehidupan mengucap syukur kepada Tuhan. Termasuk juga persembahan-persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Apakah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, apakah itu sudah yang terbaik? Kemarin saya di pesta keluarga Nenggolan dan keluarga Tambunan. Saya memarkirkan mobil. Sebelum saya masuk ke pesta, tukang parkir udah minta mana uang parkir. 10.000. Hanya sebentar. Saya hanya mungkin 1,5 jam di sana. Tapi saya bayangkan ke tukang parkir atau kita katakan dulu kepada yang lain, gampang untuk mengeluarkan uang. Tapi untuk persembahan sampai sekarang masih banyak uang 2.000. Saya nggak tahu untuk apa lagi uang 2.000 sekarang. Kalaupun itu kita kasih sama anak-anak, mungkin itu dilemparkan langsung. Nggak sama aku itu. Sama saya yang merah, kalau enggak yang biru. Itu anak-anak sekarang. Bahkan masih baru lahir, dia udah mengenal uang. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Termasuk juga uangnya bukan asal uang. Kemarin udah terputus katanya waktu menghitung uang. Kita udah coba buat amplop biar uang itu yang lebih baik kita masukkan di amplop untuk persembahan kita. Karena kalau kita asal-asalan memberi persembahan kepada Tuhan, berarti dalam hati kita pun asal-asalan. Kalau memang betul kita berangkat dari ucapan syukur kepada Tuhan, pasti yang terbaik. Udah beberapa kali saya katakan dalam mimbar ini, mari Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan yang terbaik. Tukar banyak di Bank Indonesia, banyak uang yang bisa kita tukar yang terbaik. Mari itu kita serahkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan karena ada baliknya permen, balik itu kembaliannya ya. Nah dia beli permen kasih uang 50.000, kembaliannya itu nanti untuk persembahan. Jangan yang gitu. Persiapkan dari rumah apa yang mau kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita mengenal dan kita dari hati kita, dari keimanan kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Selalu saya katakan, dari praktek hidup kita, melakukan atau berbuat sesuatu, termasuk mempersembahkan persembahan kita, itu berangkat dari keberadaan kita. Itu berangkat dari pola hidup kita dan pola keimanan kita. Kalau masih acak-acakan keimanan kita, kita pun mempersembahkan dan berperilaku pasti acak-acakan. Tetapi kalau kita memang betul-betul meyakini dan mengenal kuasa Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak kami yang naik CD pada hari ini. Harus saya jelaskan kembali. Apa itu naik CD? Salah satu ujian nomor 1 saya buat. Apa itu CD? Banyak yang mengatakan untuk menguatkan iman. Memang enggak salah. Tetapi yang pertama harus kita ingat. Bahwa CD itu kelanjutan dari baptisan masih anak-anak.
Anak-anak kami yang sidi sekarang dulu dibawa untuk dibaptis, yang mengaku iman percayanya adalah bapak dan mama. Berarti diperwakilkan kepada orang tua. Karena belum tahu apa-apa, bahkan dia tidak tahu kalau dia udah dibawa dibaptis. Tetapi setelah dia besar, dia belajar, dia akan mampu untuk mengaku iman percayaan sendiri. Berarti saudara-saudara nanti sudah mampu dan sudah dewasa di dalam iman, sehingga ada acara ini untuk mengaku iman percaya. Intinya ibadah kita ini, saudara mengaku percaya, saya mengenal Allah Bapa, saya mengenal Yesus Kristus, saya mengenal Roh Kudus. Itu inti acara kita pada hari ini. Bukan lagi orang tua yang mengaku iman percaya saudara, tetapi saudara sendiri, karena saudara mengenal dan benar seperti yang saya baca di dalam tulisannya, bahwa memang sudah lebih dewasa dalam iman. Orang yang lebih dewasa dalam iman berarti dia sudah mampu untuk menyatakan siapa yang dia sembah, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan anak-anak yang sidi pasti karena sudah dewasa, dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang benar itulah lakukan nanti dalam kehidupanmu. Mana yang salah, jangan lakukan itu. Jauhkan dari dirimu tindakan-tindakan dan perbuatan salah dalam kehidupan. Ini bisa terjadi hanya dengan firman Tuhan. Topik minggu ini, kita mengenal kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara sudah mengenal firman Tuhan, telah belajar lebih kurang 70 pertemuan. Dari yang diharapkan sebenarnya 75, tapi Bapak Ibu 75 itu gak bisa kami capai karena ada beberapa kali libur. Karena ada acara pesta lah, ada acara apa, jadi ada sekitar 5 kali mereka diliburkan. Ternyata dengan belajar hanya 75 kali, belum maksimal untuk mengisi pengetahuan, pengenalan mereka akan firman Tuhan. Untuk itu saya harapkan kepada para orang tua, bimbinglah, arahkan lagi dengan firman Tuhan. Supaya mereka semakin dewasa, semakin mengenal siapa Tuhannya, Allah yang menciptakan dia, Allah yang selalu memberi pengampunan dan keselamatan bagi dia, dan Allah yang selalu bersama dia melalui Roh-Nya. Itu yang kita harapkan, dan itu yang mau mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka menyaksikan iman pada hari ini. Maka tidak kun hapur syaun sedarion. Intinya, maka tidak kun hapur syaun mengaku iman di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua dan juga di hadapan sesama. Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Maulia tema Tuhan di pasat rohana amidiho. Disungku di hatam dohan. Gudang nadingkan na pinatupam diha. Di ngulu nami, di padalan nami di Portebion. Tarlungubi ma di na mga dupi akaragam ni tantangan, penderitaan, ancaman, di bagasan guru nami. Alay si di palua hodo kami, di pamonak hodo kami. Ido nahutadda kami, jalan nahu apursya kami. Tungalan niya siniroham do makamonako kami. Siyan salhut pergumulan, siyan salhut tantangan nahu adobi kami. Siyan ni maurupamu kami Tuhan. Lao to, totong, madok mauliati Tuhan. Jala totong pakyon nami, siya panadon nami, rotu adupamu majuho di ngudu nami. Asalam huboto kami, lopatu palomoni roham. Gabidohot kami batuduhon balganya sini roham di Portibion. Tutonga-tonga ni Portibion dok na humaliak kami. Marhiti kaparangin na denggan, pabahinan na denggan. Jala batuduhonon nami. Marhiti na totong las rohan nami alania sini roham. Gabi margugo kami madadani Portibion. Terdumubi maboton nami madok mauliati tuho siyan nasa ngudu nami. Atong sedampatiur marwahan nami.
lau mangudahon do patupahon do moni roham. Tarlumobi Tuhan di bagasan sadario di tonga-tonga ni huriamon. Adong sian ruas ni huriam na naing majalo padidion na badia. Ala nang ditadda ho. Ala nang dihaporsyay ho. Ala ni pahot haporsyaon na. Pataw iba na totong makatidak ko di bagasan nguluna. Unang mabiyar iba na unang tahutan iba na. Ala ilang marbugo iba na pagpatidakon. Ho naong paduahon humokop iba na. Losong ni nang diyak kaya nakon nami na makatidakon na porson na sedarion. Sa ilang 4 oras na sida. 4 oras sa porsyon na 4 oras panadon na. Asa tututuhan mandiri na sida. Lau manada dia do lomoni roham. Pasidikon na sulomoni roham di bagasan nguluna. Na kami pesaluhut na. Urupi kami mangurupi na sida. Lumobi akan ato ras na. Asa tatong dope dia arahkan di bingbing. Apalagi diajarhon ng hatam. Tuwa kaya nakon na. Paso-paso mo ng saluhut. Perdalanan ni ngulu na sida. Asa totong hubartulomoni roham. Tu juluan niari. Di batama nami, losong ni pasaton nami do tu julom, dia kaulaon do kegiatan di tonga-tonga ni huriam. Hawa mana masu-masu, asa tutuhan marhite ka kegiatan do tulaw di tonga-tonga ni huriam. Ipatabah haporsyaw nami jala patuguhon roha nami mangihutok ko. Jala lamtong mga jare hamadok mo lihat itu julom. Losong ni nang disudi ruas ni huriam, na di bagasa parsahiton, inang nyonya si matupang buru si manjuntak, inang buru Banjarnaur buru manulang, inang nona parulian pasaribu, amang hama nurung, inang nyonya na babur pasaribu, inang gultom buru pardede, inang sturus buru pajaitan, inang silitonga buru samosir, inang si manjuntak buru siahan, inang silaban buru papahan, yanak nami Regina, gitana buru storus, dohot inang nyonya huta barat buru manurung, dohot na sawagwara kami na tongon na hindi baga sa parsahito. Tukoma Tuhan na mangurupi na sida. Mga lihugugo din na sida, mga lo na sasahit siya pamatang na. Jala totong, jama mo pamatang na sida, sa totong Tuhan marhahipason na sida. Buhay hamirap, marsaur, marpungot akari na nangro. Paso-pasom na nga kaubat to perawatan na jinalo na sida. Paso-pasom na nga kasipangano na pinangan na lam na bahahi pasom medina sida. Alay no marga perguguy ha porsyon na sida. Unang gali. Bahkan unang madili na sida. Alay hot maniopo jala marsigatong tuho. Dinasa na niyadupan na sida. Losong ni pasaton nami do tuho Tuhan nangakaruas ni huriam. Na ulang tahun di kelahiran dot ulang tahun di pernikahan. Huwa persay hami. Hala ni pasupasum dota sini rondo mangaliw ka jang numur di nasida. Siya nido hami lamangido to ho Tuhan lam tabamu magajang numur di nasida dohot hai paso do las ni roha tujuluan niari. Talumubi di tonga-tonga ni keluarga leonom kebahagia di nasida. Asa selas roha nami madalani ari-ari nguru nami jalalam urupi nasida totong lam manada dohot makamulateho di sudi dengan ibasam nong jenalona. Di pertama nami losong ni pasaton nami do tu julum na badia nang disudi ruas ni huriam. Na saya memilihon siap pasu-pasumi tu tonga-tonga ni huriam tu do pamu do tu harajon. Pasu-pasu mana pinasak nasida. Alelam tabamu ma pasu-pasum di nasida di akka siulon nasiga nupari. Pasu-pasum do disudi akka cita-cita do harapan nasida losong ni do diakka na nulan di tangan nasida pe. Asal martabata balas ni rohana sida. Ala huwa persihami. Siya kodo mual ni nasa pasu-pasu. Mual ni nasa asin ni roha. Di tonga-tonga ni penguduan nami. At tong jalo matang yang nami. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nung amartangnya kami diho. Amin.